Apa kabar? Berjumpa kembali nih di YouTube channelnya Be The Light dan masih di program Life as a Catholic. Nah, kali ini Stephen, kita bakal ngomongin seputar praise and worship. Nah, lu tau gak sih ketika gue mencoba ngomongin praise and worship, apaan tuh? Nggak Katolik banget. Sebenarnya praise and worship tuh Katolik banget nggak sih? Karena jujur, gue pun pada saat waktu awal-awal selepas sekolah gitu, gue agak-agak bingung nih. Sebenarnya praise and worship tuh ada nggak sih di ajaran Katolik? Ada nggak sih Injil yang menyatakannya? Seperti apa sih praise and worship itu? Takutnya kelihatan salah. Salah ya. Banyak orang berpikiran justru itu bukan Katolik. Ibarat kata praise and worship tuh nggak Katolik banget katanya gitu. Nah, kita bakal ngomongin masalah praise and worship ini sama salah satu orang worship leader juga, dan kemarin juga dia sempat mampir ke tempat kita. Salah, kita yang main ke tempat dia. Kita yang main ke tempat dia ngobrolin seputar komunitas dan orangnya. Dan tadi sudah ada di sini, itu David Adinata. Seperti biasa ya kok ya, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Kemarin ngomongin seputar komunitas, tapi sekarang ya namanya juga hidup sebagai Katolik ya kayaknya semua tuh ada kesinambungannya. Kita bakal ngomongin seputar praise and worship dari seorang worship leader Katolik ya. Itu dia. Mungkin ini kok ya, mungkin saya mau nanya juga, yang ini mewakili juga yang lain juga. Sebenarnya praise and worship itu seperti apa sih? Maksudnya bentuknya tuh apa sih? Maksudnya mungkin ada orang yang mungkin masih awam banget nih. Awam banget, benar-benar gak tahu tentang praise and worship gitu. Praise and worship itu adalah setiap pujian yang kita naikkan untuk memuji dan menyembah Tuhan itu dari hati kita gitu. Nah, itu dengan nyanyian. Nah, kalau kita misalnya baca di Alkitab, sebenarnya dari Perjanjian Lama pun itu orang-orang manusia juga sudah memuji dan menyembah Tuhan. Yang paling dikenal ya Raja Daud ya. Raja Daud itu terkenal banget dia waktu istilahnya mengadakan upacara untuk bait Allah dan sebagainya. Dikatakan dia tidak hanya memuji Tuhan, tapi dia bahkan menari. Itu puji-pujian yang menggunakan semua apa yang kita miliki. Tidak hanya suara sebenarnya. Ekspresi kita, ya kita bisa bertepuk tangan, kita bisa loncat, kita bisa apapun, selama itu tujuannya untuk mengagungkan Tuhan. Itu adalah pujian dan penyembahan. Kemudian di Perjanjian Baru juga Bunda Maria, menarik nih. Ya, itu juga justru dia ada yang namanya dia menyanyikan pujian buat Allah seperti itu. Tuh berarti sampai di titik ini clear ya bahwa memang itu juga ada loh di Katolik ya. Jadi bukan mungkin teman-teman yang kayaknya kok itu seperti mohon maaf Kristen banget, karena mungkin teman-teman kita yang di gereja Kristiani itu lebih sering mempraktekannya. Ya dong, kita lebih honest kan, karena mungkin tuh basicnya sebenarnya pujian, tapi secara generalisasi yang mungkin ekspresinya lebih general itu teman-teman yang Kristen yang menggunakan band, yang menggunakan alat musik yang lebih kekinian, dan juga mungkin lebih menggunakan lagu-lagu yang tidak ada di puji syukur. Ya karena puji syukur ada di Katolik, say. Ya dong, bener kan, make sense kan? Karena kan memang pada saat Ekaristi pun kita menggunakan yang namanya puji syukur dan lain-lain. Tapi sebenarnya di Katolik juga ada loh yang seperti itu, bener nggak sih kok? Ya, cuman kita harus membedakan mana yang liturgi, mana yang bukan liturgi. Jadi ketika kita merayakan Ekaristi itu ada hal-hal yang sudah pakem dan tidak boleh untuk diganti-ganti. Contoh ordinarium, kita nggak bisa ganti dengan lagu pop rohani dan lain sebagainya, itu menyalahi. Seperti itu. Kemudian kita nggak bisa tepuk tangan dan lain sebagainya di dalam misa karena memang itu tujuannya bukan untuk seperti itu. Penempatannya ya kok. Cuman apakah di dalam misa sendiri ada pujian? Oh ada. Waktu Romo masuk aja ya, kita mengikuti misa, mengawali misa itu dengan puji-pujian sebenarnya. Banyak sekali bagian-bagian di misa itu yang kita nyanyikan kan. Nah itu pujian buat Tuhan. Nah itu dia yang mungkin karena tidak sering dibahas dan kita hanya melakukannya sebagai rutinitas setiap minggu ke gereja, jadi kita kadang-kadang nggak sadar tuh bahwa dari lagu pembukaan aja sebenarnya tuh kita udah memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi kita nggak akrab yang namanya sama yang namanya
praise and worship. Nah, berbicara mengenai praise and worship itu sendiri, sebenarnya David ini juga salah satu orang yang buat gue personally ya, benar-benar membukakan seputar praise and worship itu sendiri gitu kan. Dan gue pengen nih, coba dong kok ceritain kehidupan praise and worship seorang David Renata. Waduh, berat nih pertanyaannya, pusing nih Eke nih. Jadi, terutama bagi teman-teman yang melayani di pujian dan penyembahan ya, kadang-kadang itu mereka cuma memuji dan menyembah Tuhan itu ketika mereka bertugas. Oke. Jadi sesungguhnya pujian dan penyembahan itu adalah dalam setiap kesempatan kita bisa nyembah Tuhan, kita bisa memuji Tuhan. Di mobil lagi macet, atau bahkan kita lagi kerja pun, misalnya kita lagi nulis, kita bisa tetap connect sama Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan itu bisa. Seperti itu. Jadi kita nggak batasin cuma 1 jam misalnya, setengah jam. Iya, pada saat tampil doa atau apa, enggak sih. Sesungguhnya gitu. Karena pujian dan penyembahan itu lebih dari sekedar bernyanyi. Pujian penyembahan itu sebenarnya salah satu bentuk doa. Nah, kita Katolik itu kaya, cara berdoa kita banyak sekali. That's why teman-teman juga mungkin banyak, ada beberapa teman-teman komunitas kita yang bilang worship is a lifestyle ya, bukan hanya pada saat melayani tapi juga lifestyle. Betul sekali. Nah mungkin ada beberapa pandangan juga ya, mungkin yang biasanya mungkin aktifnya di gereja Katolik bahwa kalau misalnya musik-musik yang anak muda itu dia nggak serak lah, nggak cocok lah, terutama kalau misalnya ini bukan dia banget ya gitu. Nggak kena di hati. Kok kenalnya lebih yang mendayu-dayu, yang di liturgi. Tapi juga ada yang kebalikannya juga ya kok ya. Ada yang kayaknya kayaknya lebih demen yang kayak bang jung tak jeng, cara menyembahnya lebih meriah gitu daripada ini. Itu sebenarnya gimana sih kok cara menyikapinya gitu? Sebenarnya kalau dalam misa sendiri kita harus mengikuti peraturan yang ada. Dalam arti gini, kalau memang kita sebagai orang Katolik di misa itu tidak boleh ada band misalnya, cukup organ aja, piano dan lain sebagainya, ya kita ikut itu. Itulah kenapa kita ada wadah untuk persekutuan doa, gitu kan, komunitas di luar dari acara misa sendiri kita bisa melakukan itu. Jadi kita harus bisa menempatkan hal tersebut di porsi yang di tempat yang tepat. Tiap-tiap kita itu punya selera itu beda-beda. Ya, ada yang suka klasik, ada yang suka jazz, ada yang suka dangdut, ada yang suka pop. Masing-masing orang menganggap itu yang paling enak, yang paling oke. Paling baik, paling bagus. Nah, kita juga nggak bisa bilang bahwa praise and worship itu satu-satunya cara untuk menyembah Tuhan. Enggak juga. Ada yang orang bisa menyembah Tuhan dalam keheningan. Betul. Atau misalnya melalui doa Bunda Maria, Rosario dan lain sebagainya. Selama itu bisa mendekatkan dia dengan Tuhan, itu baik, semuanya baik. Dan yang lebih penting adalah satu, terlepas dari semua apa yang kita lakukan, buahnya itu apa nanti. Gitu. Jadi percuma kalau kita ngomong, yang paling benar ini, tapi kehidupan kita itu nggak mencerminkan siapa yang kita sembah, nah itu percuma. Nah, berarti bisa digarisbawahi bahwa praise and worship ini adalah salah satu sarana juga ya. Salah satu caranya. Salah satu aja. Nah, ketika kita melihat kehidupan praise and worship itu sendiri ya, kita nggak bisa bohong bahwa ketika itu salah satu cara dan caranya berhasil, itu pasti kan yang tadi Koko bilang, ada buahnya, ada kesembuhan, ada pemulihan, terus juga mungkin ada pengampunan dan lain-lain. Kalau menurut Koko sendiri ini ada nggak sih kok pengalaman baik dari Koko ataupun dari cerita yang pernah Koko dengar, itu yang benar-benar sampai sekarang tuh membekas di hati Koko, yang benar-benar kayak wah gila sih, kuasa pujian itu emang sangat luar biasa banget. Ada nggak kok? Nah, buahnya tadi itu sebenarnya lebih berfokus kepada karakter kita. Semakin lama, semakin menyerupai Kristus. Jadi semakin kita penuh kasih. Nah, itu ada baru nama buahnya. Kalau soal nanti kesembuhan, itu bonus doang sih. Sebenarnya, ya. Nah, kalau pengalaman pribadi, gini. Aku punya almarhum papa itu dulu waktu aku umur 7 tahun itu kena vonis kanker paru kan, sehingga kita sekeluarga itu kan asalnya dari Banjarmasin, kita harus pindah ke Jawa, ke Surabaya. Papa operasi, kemudian dokter sudah vonis itu 3 bulan, paling lama itu 6 bulan hidupnya. Nah kemudian waktu itu kokoku aktif, dia di persekutuan doa, sehingga seminggu sekali itu mereka bareng-bareng pergi ke rumah sakit dan doain papa.
papaku itu skeptis. Dia bilang gini, kalau sampai sembuh, ya dia nggak percaya sebenarnya kalau dia bisa sembuh. Kalau sampai sembuh, aku mau masuk gereja, aku mau terima Tuhan Yesus. Singkat cerita, itu keluarga sudah treat papa dengan baik karena wah 6 bulan ini waktu yang singkat kan. Papa mau apa dikasih, dibeliin jas. Padahal jasnya itu persiapan untuk ketika nanti mungkin papa panggil kan. Sudah dibeliin tanah untuk misalnya pemakaman dan lain sebagainya. Singkat cerita, 6 bulan berlalu. Wah, kita sudah deg-degan ini ya keluarga ya. 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun, papa itu sehat gitu. Luar biasa puji Tuhan. Padahal itu teman-teman papa yang lain yang di rumah sakit itu sudah lewat semua. Benar-benar sudah dipanggil Tuhan gitu, sesuai dengan vonis dokter. Kemudian keluarga memberanikan diri tanya sama papa, loh ini papa sehat dan lain sebagainya, ingat loh dulu janji untuk mau ikut Tuhan kan, bla 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 dan lain sebagainya. Tapi papa aku bilang bahwa udahlah, yang penting manusia itu hidupnya baik, gak ganggu orang. Percuma kok itu, lihat itu orang ada romo, ada pendeta, ada suster atau hamba-hamba Tuhan, kehidupannya nggak sesuai dengan apa yang dikatakan. Mending aku hidupnya baik-baik aja, yang penting nggak ganggu orang. Secara logika kan benar kan? Nah, itu mengingatkan aku yang tadi aku bilang, orang itu lihat dari perbuatan dan perkataan kita sehari-hari, bukan dari agama kita. Seperti itu. Lama sampai akhirnya aku bertobat tadi, terus aku mengenal pujian dan penyembahan. Itu papaku sampai kurang lebih 20 tahun itu tetap mengeraskan hati, nggak mau. Lama tuh ya, kok agak-agak lama kan? Oh lama banget ya, 20 tahun ya. Dan janji papa untuk dibaptis, terima Tuhan Yesus. Aku bersyukur aku ngalamin waktu itu aku sudah hidup baru, aku mengenal pujian dan penyembahan, mengenal doa syafaat. Aku doain terus tiap hari Sabtu, muji menyembah Tuhan. Terus aku doain bawa intensi itu kepada Tuhan. Dan dengan cara yang ajaib itu, kalau sebelumnya romo, ketua lingkungan, bahkan dari agama-agama lain itu berusaha approach papa, tapi papa selalu bilang nggak mau. Tiba-tiba ada teman baiknya papa itu pindah ke kita punya deket rumah, dan nggak butuh waktu lama itu ternyata temennya papa ini aktif banget di gereja, dan tiba-tiba papa datang kepada keluarga dia bilang dia mau ikut katekumen. Wah, itu surprise sekali. Ya, singkat cerita setelah papa dibaptis, papa aktif di lingkungan. Yang aneh adalah tiba-tiba 1 tahun setelah itu kanker paru-paru itu tumbuh lagi. Nah, aneh kan? Jadi, tapi kita bersyukur di saat-saat akhir kehidupan papa sudah terima Tuhan Yesus secara pribadi. Itu kuasa dari kita punya doa dan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Jadi jangan pernah meremehkan Tuhan juga ya. Iya, mau nanya nih Ko David, kalau misalnya anak muda nih pengen kenalan atau mungkin pengen kenal lebih dalam lagi tentang praise and worship ini, gimana sih caranya? Mulainya gimana? Bingung gue dari mana gitu. Kita di KAJ sendiri itu banyak ya, tiap paroki itu ada persekutuan doa karismatik Katolik. Ada juga komunitas-komunitas seperti kita. Ada Domus Cordis, ada Amazing Grace, ada Imagode, dan banyak sebenarnya. Jadi tinggal cari aja sebenarnya yang mana yang kira-kira cocok. Kalau malu, bener-bener kayak, aduh jangan melangkah dulu deh. Coba gue pengen ngetes diri gue sendiri deh, gimana ya caranya kok? Atau mungkin tips and triknya menyiapkan waktu, atau mungkin dari kapanpun lo bisa lo mulai memuji pakai lagu-lagu rohani atau gimana deh kok? Kalau personal sendiri nih? Sebenarnya sih tinggal dengerin aja lagu rohani dan ikut nyanyi dari hati aja sih. Itu jadikan itu sebenarnya sebagai doa bukan sekedar kita karaoke lagu rohani. Karaoke rohani, beda sih. Anggap itu sebagai benar-benar itu bentuk doa kita kepada Tuhan. Penting dari hati ya, maksudnya walaupun suaranya biasa-biasa. Tuhan nggak cari suara yang bagus. Itu kalau yang untuk melayani karena kita melayani umat kita harus bertanggung jawab ya. Tapi kalau secara pribadi mana ada, doa pun nggak perlu diatur-atur. Tuhan nggak cari kata-kata yang cantik yang gimana, tapi kata-kata yang jujur, yang memang dari hati kita.
Nah itu dia tuh, mungkin kadang-kadang orang kadang suka, aduh say, gue gak bisa nyanyi say, dulu gue doa aja say. Gak bisa doa, yang ditunjuk doa juga gak mau. Orang itu kadang-kadang gak bisa ngomong, orang gak berani ngomong gitu. Iya. Nah itu akhirnya aku jadi questionnya gitu, lah lu doa gimana say? Bukan, karena gini, kadang kita kenapa gak mau ketika ditunjuk doa atau apa. Karena kita memikirkan apa yang orang katakan tentang diri kita. Oh, judging. Daripada mengerti makna doa itu bahwa kita sebenarnya direct ngomong ke Tuhan. Ya. Oke, kalau misalkan kan pertanyaan Stephen, orang yang baru ingin memulai, bagaimana orang yang mungkin sudah melayani, sudah hidup berkomunitas, dan sudah melaksanakan praise and worship atau memang dia udah membiasakan kehidupan praise and worshipnya, tapi dia lagi bener-bener ada di kondisi yang, wah gila sih gue gak bisa praise and worship, gue bener-bener yang kayak bingung sama kondisi gue sekarang tuh kayak apa. Mungkin memang dia lagi menghadapi yang namanya the lowest point of her life atau his life, sampai dia nggak bisa praise and worship. Itu gimana ya kok rasanya? Caranya ya kok supaya ibarat kata bisa bangkit gitu? Gue rasa kalau kita baca dari cerita Raja Daud, dia sendiri sering mengalami kesesakan, sering mengalami pergumulan. Gak cuma kita, setiap manusia pasti sering. Itulah kenapa dalam salah satu mazmurnya dia sampai bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia memerintahkan jiwanya itu untuk memuji Tuhan seperti itu. Jadi doa atau hubungan kita dengan Tuhan itu sebenarnya tidak tergantung dari perasaan atau keadaan kita. Nah, itu sama nanti kalau misalnya masuk ke dunia rumah tangga. Kita sudah I do, yes. Sekalipun istri lu, suami lu, atau gimana anakmu berulah atau lagi ada masalah, kita nggak mungkin bisa bilang gue nggak cinta lagi, gue nggak ini lagi. Itu namanya komitmen. Seperti itu. Jadi bukan tergantung dari perasaan. Super sekali saudara-saudara, bagi teman-teman untuk ada Fitrenata. Wah, thank you so much ya. Mungkin next time kita bakal lebih dalam lagi ngebahas seputar praise and worship, karena kita belum sempat nyinggung yang namanya worship leader. Kenapa orang-orang tuh kalau lagi praise and worship kok apa yang bisa wah ekspresinya, itu kita butuh nanti mungkin another episode sendiri yang akan kita ngobrolin sama David Renata. Kok boleh nggak kok kasih challenge yang lumayan simple aja sama teman-teman semua sebagai langkah untuk memulai atau kembali lagi menumbuhkan kehidupan praise and worship-nya. Silakan kok. Sebenarnya aku nggak mau kasih challenge ini karena setiap orang itu punya cara untuk berdoa masing-masing. Iya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin suka ya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya udah simple, dengerin aja lagu rohani ya. Masuk ke kamar atau di dalam mobil lah, nggak usah terlalu formal. Di tengah kemacetan mungkin ya. Iya kan, di tengah kemacetan, daripada ngomel-ngomel, menyesali keadaan macet, mengutuki mobil kanan kiri atau depan, mending kita memuji Tuhan. Coba tuh challenge-nya ya. Besok pagi atau mungkin sekarang dimanapun Anda berada lagi nonton YouTube channel ini, pilihlah lagu rohani yang mungkin Anda sukai terlebih dahulu, Anda tahu liriknya, lalu bayangkanlah ketika kamu sedang membicarakan itu kepada Tuhan ya. Kalau terima kasih banyak. Dan pastinya kemarin kan kita udah sempat promoin IG-nya dia. Lagi-lagi mungkin ada yang baru nonton YouTube channel ini, jangan lupa di follow di Instagramnya David Renata di sini, dan juga Instagramnya Be The Light. Dan kalau misalnya kamu merasa bahwa video ini memberkati kamu, please share this video supaya makin banyak orang-orang yang merasa terberkati dari perbincangan atau program Life as a Catholic. Dan lagi-lagi ya, kita tuh bukannya ingin menggurui, enggak, karena kita di sini benar-benar ngobrol. Justru kita malah belajar. As a friends, kita belajar bareng-bareng ya dari kedua awam ini yang kepo-kepo seputar kehidupan Katolik ya. Dan kita akan ketemu lagi pastinya di episode Life as a Catholic berikutnya. So see you next video.